film tentang seorang bocah biarawan kebetulan mengambil obat mujarab yang ditinggalkan Pangu, menjadi malaikat di duniawi. Melihat jiwa dan kekuatan gaib manusia, aktor utama Giang Lu Enhi adalah biarawan kecil di pagoda Kim San. Dia tinggal di gunung salju tinggi, tidak merebut dengan duniawi. Pagoda Kim San adalah tempat menyimpan harta di dunia, jantung Pangu. Menurut legendaris, zaman Pangu membentuk langit bumi. Setelah mengubah dirinya menjadi semua makhluk di bumi, Pangu hanya membiarkan jantung satu-satunya. Orang miliknya akan mendapat kekuatan mendominasi semuanya. Hari itu di pagoda Kim San tiba-tiba muncul awan. Di antara awan hitam, Raja Hantu ketiga, Natuan keluar. Biarawan belum bisa menanyakan identitas tamu tidak diundang ini. Sudah dilempar ke jurang oleh tangan unicornnya. Yang datang tidak berniat baik, tapi yang berniat baik tidak datang. Pada momen paling bahaya, biksu tepat waktu muncul untuk mencegah si Raja Hantu. Ternyata dia ingin mencopet jantung Pangu sedang disimpan di sini. Biksu menjalankan magik ajaib dari pagoda, menciptakan benteng es tapi juga tidak bisa mencegah kekuatan tangan unicorn. Dia sudah terluka parah. Pada waktu itu, Giang Lu Enhi menggedong air pulang. Baru melihat monster terluka, si bocah segera melemparkan ember air pada Raja Hantu untuk mencegah tangan unicornnya. Pada waktu itu, biksu sesegera menariknya ke ruang rahasia di bawah tanah. Sebelum mati, biksu mengeluarkan jantung Pangu dan memasuki mulut biarawan. Menyuruhnya harus sepenuhnya hati untuk makhluk di dunia. Baru selesai biksu berpulang, Giang Lu Enhi belum tahu apanya terjadi. Temperamen obat mujarab sudah bersatu dengan tubuhnya. Si biarawan menjadi bocah malaikat. Kekuatan super kuat jadi membuat mayat biksu jadi abu. Raja Hantu juga mundur, tidak berani dekat. Tiga orang aneh diam. Lip Sah juga merasa kekuatan Buddha berkilau. Tebak sudah ada masalah terjadi. Mereka ke pagoda Kim San, menyelamatkan Giang Lu Enhi. Tapi selain bocah biarawan dan abu biksu tidak ada lain lagi. Ketiaknya mengantar Giang Lu Enhi ke bawah gunung. Di jalan ketemu tim perampok. Hantu Giong menggunakan kekuatan jiwa membuat tongkat. Sah juga menggunakan kekuatan debu membuat tongkat mewah. Dan Lip tanpa emosi menggunakan kekuatan temperamen mengalahkan tim perampok. Waktu melawan, Giang Lu Enhi sudah terbangun. Tim perampok ingin menculik si bocah. Tapi si bocah hanya angkat tangan, mereka sudah terbang. Tiga orang aneh waktu itu baru tahu Giang Lu Enhi bukan bocah biasa. Setelah itu, mengantarnya ke warung Bah Ye. Tuan warung memberitahu si bocah, obat mujarab yang dia menelan itulah jantung Pangu dalam legendaris. Jika adalah orang biasa sudah langsung mati. Jadi sementara nginap di sini. Malam itu, Giang Lu Enhi waktu tidur, bermimpi ada orang ingin mencopet obat mujarab. Setelah terbangun langsung masuk keadaan latihan obat mujarab. Mulai membaca, latihan dalam dunia es api terus berjurang. Mereka melihat juga tahu si bocah dijaga dalam keadaan jantung Pangu. Tapi si tuan warung menghancurkan perbatasan, masuk dalam keadaan itu. Giang Lu Enhi umur masih kecil, belum bisa menanggung latihan ekstrim keadaan. Untungnya tuan warung tepat waktu menyelamatkannya. Jika tidak si bocah sudah ditelan oleh jantung Pangu. Tuan warung tahu si bocah sedang hampir dengan kematian. Untuk menyimpan nyawa, perlu mengeluarkan obat mujarab dari tubuhnya. Dan di dunia ini hanya satu orang bisa melakukan hal tersebut. Itulah Hue Moklan di Gunung Luong Gioi. Hue Moklan dan tuan warung adalah teman dekat, yakin akan membantu Giang Lu Enhi. Tiga orang aneh cepat mengantar si bocah ke Gunung Luong Gioi. Di jalan, Diem juga mengajar si bocah cara latihan. Dia memberitahu si bocah, dunia ini diciptakan oleh perubahan terus antara jiwa, temperamen, dan debu. Setiap orang biarawan milik satu sifat masing-masing. Tapi sekarang tidak bisa mempertimbangkan Giang Lu Enhi masuk sifat mana